Halo, salam Jas Indo. Gue kembali lagi dengan preview timnas di final ketemu lawan Thailand. Kita tahu bahwa Thailand adalah raja ASEAN, 5 kali sudah menang AFF, dan kita ini ke-6 kalinya masuk ke final, 5 kali runner up. Apakah kita punya peluang? Definitely kita punya peluang. Disinilah kita mau bahas. Gue mau bahas, tapi sebelum kesana gue mau ajak lo main MPL. Ini kira-kira, ini gue bikin videonya pas MU bermain ya. Jadi gue tunjukin aja. Ini halaman depannya. Terus di sini ada pertandingan saya. Di sini gue masuk live ya, kalian bisa lihat live. Nah, ini kan gue bermain. Klik aja. Di sini kita lihat, bisa melihat rinciannya. Nah, ini pemain-pemain yang mendapatkan poin, kira-kira begitu. Terus di sini bisa melihat line up yang gue pilih. Oke. Ini gara-gara MU main bapuk ke MPL, gue juga jadi hancur nih. Tapi anyway, inilah yang gue lakukan. Jadi setiap sebelum sebuah pertandingan berjalan, gue main dulu MPL. Ini fun karena hanya fokus ke satu pertandingan, nggak ke semua pemain lu harus bahas, harus tahu karakternya gimana. Enggak, gua hanya main satu pertandingan dan pemainnya juga dipilih dari 2 klub tersebut yang lagi bertanding. Jadi lebih simple, sambil nonton pertandingan kita bermain. Itu yang gue lakukan dan so far fun-fun aja. Terus di samping itu gue juga punya grup Telegram. Di situ pemain MPL semua, di situ kita bahas atau kita brainstorming lah. Kita brainstorming tentang pemain siapa atau match apa yang dimainkan. Ada pertanyaan-pertanyaan, ya komunitas MPL lah, dan seru banget di grup itu. Nanti kalian juga bisa gabung, ada di link di bawah ini. Jadi untuk yang kalian belum punya app-nya itu ada di link, kalian klik di link, nanti tinggal download app-nya, sama grup Telegram, linknya ada di bawah di deskripsi. Oke. Kita masuk ke tim. Gue mau bahas sedikit sebelumnya lah, sebelum pertandingan, yaitu lawan Singapura ya. Gue kasih sedikit, ya mungkin orang bisa bikin kritikan, terus gue dibilang tidak nasionalis bla bla bla. Ya mungkin banyak yang nggak tahu gue siapa ya. Gue mau katakan, jangan pertanyakan kadar nasionalisme gue, karena gue sudah 5 tahun menjadi pelatih timnas futsal, 2,5 tahun menjadi dirtek timnas futsal dengan ya gaji pas-pasan banget. Jadi yang nyinyir-nyinyir mempertanyakan nasionalisme gue, apa yang sudah kalian berikan terhadap negara ini? Oke, gue sudah. Bahwa gue orangnya kritis, iya. Oke, kalau kalian mau dengar yang bagus-bagus, yang positif-positif aja, silahkan cek akun lain. Kalau kalian nonton Just Talk atau Just Indo, di sini gue sangat objektif, bagus gue bilang, jelek gue bilang. Dan kalau kita flashback lagi, kalian tahu sendiri, bermain dengan 9 orang, lawan 9 orang, tidak bisa menang dalam 90 menit, something wrong. Ya, gue rasa sebagian besar dari kalian setuju. Jadi banyak sekali PR yang harus dibenahi. Tapi ketemunya nanti Thailand kita tahu semua. Apakah Thailand hebat? Enggak juga. Dalam arti mungkin hebat di AFF, di ASEAN. Tapi kita juga tahu lolos grup di kualifikasi Piala Dunia aja enggak. Sehingga Vietnam masih lolos walaupun berada di paling bawah, 0 menang. Tapi at least Vietnam masih lolos, Thailand enggak. Jadi di Asia Thailand pun juga belum apa-apa. Tapi yang jelas menurut gue ya, kita kalah kualitas. 2 level di bawah Thailand. Kalah fisik, kalah pengalaman, dan kalah sistem bermain. Apakah kita kalah pertandingan? Sama sekali tidak. Itu hanya di atas kertas. Oke? Gue udah bilang di video sebelumnya, gue sangat menikmati dengan segala keterbatasan timnas kita. Gue sangat menikmati lihat tim ini bermain. Kenapa? 1, karena pemain muda semua, fighting spirit tinggi. Mereka nggak kendor bermain dari detik 0 sampai detik akhir. Oke, ini sebuah prestasi. Dan yang paling penting adalah mereka berusaha untuk bermain sepak bola modern, yaitu membangun serangan dari bawah, tidak dengan long ball. Walaupun kita juga tahu gue
gue bahas 2 pertandingan terakhir lah. Kelihatan bahwa timnas kita babak pertama dan babak kedua itu beda banget. Itu beda banget mainnya, ya. Nah, ini satu yang diperbaiki. Apa yang harus kita lakukan dengan Thailand? Kemungkinan besar ya. Thailand, gue nonton 5 menit lawan Vietnam dan ya, oke, not bad. Thailand yang jelas ingin berusaha untuk melakukan ball possession. Oke, mereka membangun serangan dari belakang dan berusaha melakukan penetrasi. Apakah kita harus parkir bis kayak lawan Vietnam? No. Kenapa tidak? Karena pada saat kita parkir bis, jarak untuk counter itu terlalu jauh, ya. Kecuali kita udah unggul 1-0, 2-0, parkir bis, gue masih paham. Terus bagaimana defense-nya? Defense-nya zona, bukan man to man, zona tapi di babak sendiri. Oke. Pemain harus tahu kapan melakukan pressure, kapan melakukan zona, kapan melakukan man to man. Tapi sebagian besar, kenapa? Karena Thailand cukup bagus dengan bola-bola pendek. Kalau kita bermain terlalu man to man, diobok-obok dengan kombinasi-kombinasi. Ingat, kita juga bisa, tapi pengalaman mereka jauh lebih bagus daripada kita. Jangan lupa, ini pemain muda semua. Praktis cuman Fahrudin sama Iqbal Nevo yang nggak main, yang senior. Evan Dimas Egy yang termasuk senior pun usianya masih muda banget, ya. Satu. Kedua, usahakan manfaatkan kalau gue bilang ruang di belakang defense. Caranya bagaimana? Kalau gue jadi Sintayong, gue memainkan pemain-pemain cepat di belakang karena counter itu akan dapat. Jadi bukan Esra Walian jelek atau enggak, tapi kita lebih pemain cepat. Contoh untuk gue sih Sagara ya, yang gantiin dia lebih mobile. Terus untuk gue Irfan Jaya harus main. Dia punya speed, dia punya skill. Hanya yang gue sayangkan lawan Singapura di leg kedua terlalu egois. Kalau itu disingkirkan, Sanjaya bisa menjadi senjata untuk kita melakukan counter attack. Counter attack-nya sekali lagi nggak usah 4-5 orang, 3 cukup, bahkan maksimal 4. Kenapa? Kalau kita salah passing, kita akan di counter kembali. Oke, ini harus diwaspadai. Nah, sebenarnya dengan 3 itu, dengan akurasi passing yang tepat, dengan posisi yang tepat, kita bisa cetak gol. Kita tidak akan dapat banyak peluang seperti lawan Singapura. Kesalahan lawan Singapura apa? Pada saat mereka bermain 9 orang loh. Pada saat Singapura menyerang, kita counter balik, kita dapat mungkin 4, 5, 6 counter attack, 0 gol. Lawan Thailand nggak bisa kayak begini. Ibarat kayak Singapura lah. Singapura berapa peluang mereka dapatkan lawan kita? 2, 3, 4, nggak banyak. Tapi efektivitas tinggi, mereka bisa cetak gol. Entah itu bola mati, entah itu apa. In this case, namanya turnamen, sekarang udah yang penting menang kalah. Oke. Sekarang kan yang penting bagaimana caranya memenangkan pertandingan. Gue tidak mau bahas faktor luck kayak faktor luck kayak gol bunuh diri, kayak kartu merah kayak gitu kan. Kita nggak mau bahas. Anggap aja 11 lawan 11. Nah, efektivitas itu sangat penting. Oke, efektivitas sangat penting. Ini yang masih gue kurang lihat, terutama pada saat kita main 9 lawan 11. Ini harus diberi. Tapi sekali lagi, definitely kita punya peluang. Gue unggulkan Thailand sedikit, let's say 55-45. Tapi kalau kita lebih mature, kita bisa definitely memenangkan pertandingan ini. Bahkan di leg pertama dan leg kedua. Yang jadi masalah besar, yang tidak bisa dikontrol oleh Sintayong, oleh gue, oleh kalian, oleh semuanya adalah mental. Kalau lu mental lu tak jeblok, jelek, apa yang terjadi? Salah passing. Lu tertekan, salah passing. Tapi kalau mereka masuk, dan ini gue harap yang disampaikan kepada Sintayong, ke pemain-pemain, main lepas.
Kalau kita kalah pun, kalau Indonesia kalah pun, tetap kalian pahlawan kok buat kita, buat gue, dan gue rasa buat sebagian besar netizen juga. Kalian udah luar biasa bisa masuk final. Jadi gak usah dibebani bahwa kalian harus menang. Tapi kalau emang kita akan menang, kemenangan akan datang sendiri dengan lebih bermain lebih lepas. Pada saat tidak tertekan, akurasi passing lebih tinggi. Pada saat akurasi passing lebih tinggi, kemungkinan berhasilnya serangan itu juga akan lebih tinggi. Nah, ini yang gue harapkan, dan gue cuma bisa berharap sama kalian fans timnas Indonesia, berharap bahwa mentalnya ini tidak drop. Ini yang gue takutin, jujur. Cuman sekali lagi, nothing tulus. Whatever happen, kalian sudah pahlawan buat gue. Kalian bisa merubah sepak bola Indonesia. Dengan pemain-pemain muda, kalian bisa membuktikan, walaupun tidak konsisten, membuktikan bisa membangun serangan dari bawah, bisa bermain sepak bola modern. Kalian sudah membuktikan bisa masuk final dengan pemain-pemain muda ini. Oke? Jadi ini sebuah plus point yang luar biasa. Gue masih ingat waktu gue dirtek kalau nggak salah, gue kirim ke AFF futsal, itu gue turunkan U23, yang lain senior semua, dan kita jadi rank 3, dapat perunggu dengan U23, yang ujung-ujungnya 80% dari U23 itu masuk timnas senior. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi apa yang dilakukan Sintayong udah benernya bener, oke? Menganggap AFF ini sebagai main target. Ini gue selalu bilang di futsal, AFF itu level kita bukan AFF. Bahwa kita nggak pernah juara, that's okay, tapi level kita adalah Asia. Berapa kali kita lewat kualifikasi ke Piala Asia? Setahu gue nggak banyak. Yang ada kita ikut Piala Asia karena tuan rumah. Nah, Sintayong akan membuktikan, dan gue yakin bisa dengan tim ini, tim muda. Mereka hanya butuh jam terbang. Maka dari itu gue harap pertandingan lawan Thailand ini, menang atau kalah, mereka mendapatkan jam terbang menuju Piala Asia. Sementara itu dulu, nanti kita lihat besok gue langsung bikin video setelah pertandingan. Oke? Thanks for watching.